الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الغني الحميد المبدئ المعيد ذو العرش المجيد وعلى كل شيء شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah bahwa pada siang hari ini kita semua masih dikuatkan iman Islam kita, masih diizinkan dan diri Allah Subhanahu wa taala menegakkan ibadah Jumat bersama-sama. Jemaah sekalian yang lam yasya illallah. Yang kedua, marilah kita mengajak diri dan saudara sekalian. Kalau bahasanya khotib, usikum wa iyaya bitaqwallah. Berwasiatlah kepada dirimu dan diriku untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kuatkan etos keberagamaan kita. Kita kuatkan etos iman takwa kita di tengah-tengah masyarakat dewasa ini yang sudah mulai memanas di tahun-tahun politik ini. Oleh karena itu, khutbah singkat pada siang hari ini topiknya adalah bagaimana kita menjalin Islam wasatiyah, Islam moderat yang memoderasi berbagai masalah di bangsa ini, terutama kalangan-kalangan akademisi, kalangan ilmuwan, kalangan intelektual harus mampu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan sikap wasatiyah, sikap tengah-tengah, sikap netral, sikap moderat yang mampu menjembatani semua kalangan di dalam masyarakat. Sebab kalau tidak, sama saja kita sebagai orang-orang yang berilmu dan beriman dengan orang-orang yang bodoh di pinggir jalan yang tidak tahu etika dan akhlakul karimah. Jemaah sekalian yang malamnya syahidallah, mengapa ini perlu? Yang dewasa ini sudah mulai memanas dari beberapa pihak, beberapa kelompok golongan yang ingin mensukseskan pemilu
pilkada maupun pilpres. Oleh karena itu, untuk mengademkan suasana, hendaknya kita hadir sebagai seorang muslim yang di tengah-tengah itu memberikan solusi terbaik untuk umatnya. Bukankah ada makalah yang mengatakan khairu umuru awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, tidak oleh yang ke kanan, tidak oleh yang ke kiri, tapi posisi di tengah-tengah. Jalan-jalan para Rasulullah, para Nabi Allah itu di tengah-tengah. Siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, was-siddiqin wal awliya wal muqarrabin wal arifin. Teman sekalian yang namanya Allah, sebagai contoh implementasi dari pola hidup Islam masa tia itu, yang pertama adalah sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau akan menempatkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah itu, orang-orang Quraisy, para kabilah-kabilah Arab waktu itu berebut, ingin menempatkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Berebut semua. Egoisme, golongan kelompok muncul di situ. Kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi penengah. Baik, Rasulullah kemudian menggelar serbannya dan ditempatkan Hajar Aswad di tengah serban itu, dan semua kabilah diminta bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Kemari kita angkat bersama-sama. Semua memegang serban ini, kita angkat bersama-sama untuk dia tempatkan di belakang. Itu solusi tengah-tengah yang adil, damai, dan menyejukkan semua kelompok waktu itu. Contoh yang kedua adalah yang ditunjukkan oleh seorang Nabi Allah yang di kemudian hari dituhankan oleh manusia. Siapa? Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tentu saja waktu itu cukup tersinggung dalam tanda kutip, karena sempat diingatkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 120. Di situ Nabi Isa diingatkan, wahai Isa, apakah kamu benar memerintahkan kepada kaum-kaum pengikutmu agar mereka menyembah Tuhan kamu dan ibuku sebagai Tuhan selain aku? Ini satu pertanyaan tamparan kepada Isa. Apakah kamu memerintahkan kepada kaummu agar mereka menyembahmu dan menyembah ibumu selain aku? Ya Allah, tidak, demi Allah, saya tidak akan seperti itu. Tidak mungkin Kau yang Maha Tahu, ya Allah, yang gaib, yang ada dalam hatiku. Engkau Maha Tahu. Saya tidak mungkin menjalankan selain yang Engkau perintahkan kepadaku. Sampai Isa mengatakan, ma kuntu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya menjalankan apa yang Kau perintahkan kepadaku. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum, untuk menyembahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ma kuntu lahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma kuntu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Itu diungkapkan Isa kepada Allah, ya Allah, aku hanya menjalankan apa yang Kau perintahkan. Gak mungkin aku memerintahkan kepada kaumku untuk menyembah selain Engkau. Dan akhirnya Isa sampai satu kesimpulan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allah, ya Allah, terserah Engkau ya Allah, Engkau yang berhak mengadili mereka. Apakah mereka akan Engkau azab atau Engkau ampuni mereka? In tu'adzibhum
au yastaghfir lahum, atau engkau berikan ampun kepada mereka. Saya tidak punya kewenangan sama sekali. Sikap Isa seperti itu. Dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir di antaranya disebutkan itu sikap moderasi Isa, ketawakalan Isa, kepasrahan Isa kepada Allah, bahwa Isa enggak pantas mengadili kaumnya itu. Apakah layak diazab di neraka atau dia harus diampuni? Maka beliau menyerahkan kepada Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang mendapatkan kebenaran itu, Allah hada yang kau sadiqina sidquhum. Pada hari-hari tertentu Allah akan panggil orang yang membenarkan kebenaran yang benar-benar akan mendapatkan balasan jannah. Yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan balasan ridho Allah. Sambil Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul adzim. Ridho Allah kepada mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adzim, itulah balasan yang paling besar diharapkan oleh hamba-hamba Allah. Kalau disimpulkan adalah 3: kemuliaan maghfirah Allah, kemuliaan rahmat Allah, dan kemuliaan orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian yang ulama syafi'iyah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sebagai sikap moderat di dalam beragama adalah ada satu ayat dalam surat Al-Furqan. Hamba-hamba Allah yang baik itu berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang baik itu kalau dia bersedekah, berinfak, tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tidak pelit, tapi mereka mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu sebagai sikap sedekah yang tengah-tengah, tetapi istiqomah dalam bersedekah. Jangan sampai hidup kita yang sejenak, yang sekejap ini lupa dan melalaikan sedekah sampai datangnya al-maut nazak tiba belum sempat sedekah sampai mengatakan ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq, ya Allah tolong tunda kematianku ya Allah, saya akan sedekah, hidupkan lagi saya ya Allah, saya akan sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, minta rengek dari Allah mau bersedekah ketika ruh sudah ditenggorokan. Wa aku minas sholihin, dan saya akan termasuk orang soleh. Tapi Allah sudah menentukan cukup. Di akhir hayat seseorang husnul khatimah atau tidak, bagaimana ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah muncul. Yang keempat, jemaah sekalian, contoh yang keempat adalah sikap seorang Imam Abu Hanifah. Ketika beliau ahli fikih, ahli Quran, ahli teologi, banyak pendapat di kalangan Islam
yang berbeda pendapat tentang fikih, tentang teologi, tentang masalah-masalah furu, entah kunut, entah tidak kunut, dan seterusnya. Beliau mengatakan, baik, pendapatmu benar, tapi mungkin ada salahnya. Pendapatku salah, tapi mungkin ada benarnya. Sikap Imam Abu Hanifah itu menunjukkan sikap toleran dan moderasi Islam wasatiyah yang tengah-tengah bersikap. Berhati-hati dalam bersikap. Tidak mudah mengklaim orang lain salah dan tidak mudah mengklaim dirinya sendiri yang paling benar di antara sesama. Cuma sekalian yang rahmatnya Allah, itulah beberapa contoh. Ada baiknya kita sedikit membuat semacam konstatasi baru bahwa hendaknya kita mulai kembali meriwayat dan membuat mindset yang baru untuk menjalani hidup dengan sikap-sikap yang memberikan keberadilan, sikap-sikap keislaman yang rahmah lil alamin. Di antaranya adalah Islam wasatiyah. Paling tidak itulah yang mestinya sebagai kaum ilmuwan, kaum intelektual. Kalau menurut arsitektur revolusi Iran, Dr. Ali Saryati, satu di antara tugas ilmuwan Islam adalah menjembatani kesenjangan masyarakatnya, bukan justru mereka jatuh kepada provokasi-provokasi yang tidak siap di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu semua, termasuk siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was-shalihin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنت اتقوا الله في السر والعلانية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من فضل المسلمين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بالحلم وزينا بالعلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعطنا إيمانا صادقا. اللهم أعطنا إيمانا صادقا. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله في ديننا حسبنا الله في دنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كاد بالسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والمغفرة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر.